Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Kembali lagi di podcast Bijak Berduit, Bincang Pajak bersama KPP Pertama Jakarta Duren Sawit. Bagaimana kabar kawan pajak pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di podcast Berduit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menurut saya akan sangat bermanfaat nih bagi teman-teman kawan pajak, yakni terkait dengan SPT. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik utama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sultan, yang selama beberapa saat ke depan akan membersamai podcast hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai ini sama narasumber kita, yakni Mas Berry. Selamat pagi Mas Berry. Pagi Mas Ya, gimana Sultan. kabarnya? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Jadi Mas Berry ini merupakan fungsional penyuluh di KPP Pertama Jakarta Duren Sawit. Boleh langsung saja ya Mas ya. Jadi sekarang pada tahun 2026 ini kan kita mengalami perubahan nih. Kita memakai Cortex untuk pertama kali ya. Yang jadi pertanyaan banyak kawan pajak di luaran sana kan, pada SPT tahunan orang pribadi di Cortex ini ada nggak Mas ya perbedaan dari Cortex dan juga di tahun-tahun sebelumnya? Oke, sebenarnya kalau ada perbedaan sudah pasti ada ya. Heeh. Secara sistem yang digunakan berbeda. Tapi garis besarnya sebetulnya masih mirip. Tapi untuk pelaporannya sendiri, kalau dulu kita kan mengenal ada 3 jenis form ya. Ada 1770 polos, 1770 S, dan 1770 SS. Iya. Nah itu kan beda jenis penghasilan, beda juga yang digunakan SPT-nya ya Mas Sultan ya. Mm-mm. Tapi kalau sekarang ini hanya ada single form saja. Baru nanti ketika pengisian di Cortex ditentukanlah penghasilannya dari apa? Apakah Mm-mm. dari pekerjaan, pekerjaan bebas, atau menjalankan usaha atau kegiatan usaha. Nanti bentuk lampirannya akan sedikit berbeda. Oh, jadi ada simplifikasi ya Mas ya, dari yang banyak Betul. jenis menjadi satu jenis saja ya. Betul. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, karena tadi kan setiap orang kan penghasilannya itu asalnya berbeda-beda ya Mas Betul. ya, ada dari Mm, pekerjaan, ada dari pekerjaan bebas, ada juga dari kegiatan usaha. ya. Lah, beda pengisian SPT tahunan dari masing-masing jenis penghasilan ini seperti apa ya Mas? Mm. Eh, jadi kalau misalnya kita sebagai karyawan itu kan menerima bukti potong A1 ya Mas Sultan ya. Iya, Seperti kita juga menerima bukti potong A1 betul. ya. Itu nanti ketika memilih di Cortex-nya di SPT tahun Cortex pilih jenis pekerjaan. Lalu kalau untuk yang pekerjaan bebas sendiri itu nanti kan untuk semacam tenaga ahli ya, mungkin akuntan, notaris, dokter atau semacamnya bisa dipilih pekerjaan bebas. Lalu kalau untuk kegiatan usaha ya untuk usahawan lah mungkin yang menggunakan tarif umum ataupun tarif UMKM yang 0,5%. Mungkin Mas Lo juga udah, ini kan aturan lama ya jadi Iya sudah paham kan. betul. Jadi Mas, mungkin ini agak melenceng sedikit ya dari SPT ini Mm, terkait dengan mungkin keluhan atau aspirasi dari mm, teman-teman pajak di luaran sana. mm, Ini kan banyak yang menyayangkan kenapa eh, orang-orang atau teman-teman pajak ini yang masih merintis kok mm. dikenakan pajak. Dari pemerintah sendiri ada nggak Mas kayak fasilitas atau ketentuan khusus yang kiranya itu sebagai bentuk dukungan pemerintah nih bagi teman-teman yang masih merintis usahanya seperti itu? Sebenarnya ada Mas Sultan. Mungkin masih ada juga ya wajib pajak yang belum mengetahui tentang adanya PP 55 tahun 2022. Wajib pajak UMKM yang 0,5% itu tidak lantas ketika kita menerima penghasilan langsung kena, Mas. Mhm. Jadi dalam 1 tahun berjalan itu sampai dengan 500 juta itu belum kena. Katakanlah dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, Juninya ini lebih dari 500 juta baru selisihnya itu mulai dikenakan 0,5. Ketika dalam 1 tahun berjalan ternyata kurang dari 500 juta itu belum kena. Jadi Oh. untuk teman-teman pajak yang sedang merintis usaha ataupun usahanya sedang berkembang dan omsetnya masih di bawah 500 untuk orang pribadi tapi ya itu belum dikenakan pajak. Oh, Seperti jadi itu. perlu dicatat ya teman-teman, kalau tidak semua orang yang berpenghasilan itu sudah langsung dikenakan pajak. Bagi Mm-mm. teman-teman yang baru merintis usahanya nih, dan itu peredaran brutonya itu masih di bawah 500 juta, maka sama sekali tidak dikenakan pajak ya Mas ya, Betul. seperti itu ya. Oke, sekarang kembali lagi Mas ke seputar SPT, Mm-mm. utamanya terkait perlakuan SPT tahunan untuk karyawan. Mm-mm. Seperti kita tahu kalau karyawan kan, mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga nih, kan ada yang statusnya NPWP-nya itu digabung, Mm-mm. ada yang statusnya pisah harta atau Mm-mm. memilih terpisah. Lah,
Yang perlu diketahui nih bagi teman-teman, apa sih Mas yang dimaksud dengan status gabung, kemudian PH Mhm. atau MT itu tadi? Ya, jadi membedakannya antara gabung PHMT itu kan dilihat dari NPWP-nya aktif atau tidak, ya. Ketika NPWP si istri ini tidak aktif, itu dianggap digabung, Mas. Mhm. Sementara kalau misalnya aktif berarti memilih untuk pisah harta dan memilih terpisah. Pisah harta itu ketika suami istri melakukan perjanjian pisah harta. Jadi ada persetujuannya lah begitu. Oh, perjanjian pernikah seperti itu ya Mas ya? Mungkin atau ketika sudah menikah melakukan perjanjian juga bisa Oh, sih. mhm. Lalu kalau memilih terpisah sendiri mungkin belum melakukan perjanjian tapi masing-masing dari suami istri itu tetap memilih untuk melakukan pajaknya secara terpisah. Itu statusnya MT atau memilih terpisah. Oh, seperti itu ya. Tapi untuk perlakuannya sendiri PH dan MT secara perpajakan nanti akan sama atau mirip gitu. Jadi perlakuan NPWP-nya itu yang beda itu yang Gabung. digabung ya? Betul. Sementara yang untuk PH dan juga MT itu perlakuan NPWP-nya sama ya? Sama. Oke, seperti itu. Pertanyaan nih Mas, untuk Hmm. teman-teman ini yang mungkin perempuan yang juga bekerja Hmm. nih, eee jadi pertanyaan itu ketika mereka bekerja dan sedangkan mereka juga punya suami, itu mereka wajib nggak Mas punya NPWP sendiri seperti itu? Hmm. Apakah cukup dengan NPWP suami nih? Hmm. Jadi begini, di era Cortex ini seorang istri masih tetap bisa menerima penghasilan, bisa menerima bukti potong A1, sekalipun NPWP-nya digabung dengan suami, Mas. Mhm. Nanti kan NPWP-nya cukup tidak diaktifkan ya, statusnya tidak aktif, tapi di Cortex-nya sudah terbaca dengan aktivasi Cortex dengan jenis hanya registrasi. Nah, itu nanti untuk pelaporannya sendiri tetap jadi satu di suami, tapi cukup masuk di bagian final. Jadi gambarannya ibaratnya yang lapor suami, tapi istri ikut numpang di bagian finalnya Oh, saja. Itu mhm. tidak akan mempengaruhi induknya kok nanti. Oke oke. Karena sudah dianggap final ya, sudah pernah dikenakan sebelumnya. Di suami pun kalau suaminya karyawan, itu hitungannya kan harusnya pas ya dengan A1 ya. Iya. Jadi harusnya nihil begitu. Jadi kalau, perlakuan apa itu, gabung PHMT ini kan masih banyak yang belum tahu ya kan Hmm. Mas, mungkin sebelum adanya, Cortex ini. Hmm. Yang jadi pertanyaan ini, bagi teman-teman yang sudah terlanjur salah memilih status nih Mas, Hmm. antara gabung atau pisah, Hmm. harta atau MT itu, ada nggak Mas, resikonya ketika mereka salah memilih gitu? Mhm. Sebenarnya resiko salah memilih itu tidak ada ya, pada saat itu kan keputusan wajib pajak itu sendiri untuk melakukan, perpajakannya seperti apa, apakah digabung, pisah harta, atau memilih terpisah. Hanya saja seperti ini, kawan pajak, kalau untuk, status gabung tadi yang saya jelaskan sebelumnya, suami istri sama-sama karyawan, istri kan cukup masuk di bagian final saja. Tapi kalau misalnya suami istri berkenan untuk memilih PHMT, itu ada lampiran tambahan yang namanya perhitungan PHMT. Penghasilan suami, penghasilan istri dijumlah, dikurangi dengan PTKP gabungan, dihitung proporsi, lalu pajaknya juga dihitung secara Mhm. proporsi. Dari situ akan ada kemungkinan mungkin kurang bayar atau lebih bayar. Padahal seharusnya kalau memilih digabung mungkin bisa selesai gitu ya, Iya bisa nihil gitu kan iya tadi. betul. Tapi kalau berkenan PHMT mungkin ada bukan risiko ya, tapi perhitungan tambahan yang memang harus dikerjakan secara aturan seperti itu, menimbulkan kemungkinan ada kurang bayar. Padahal Mhm. harusnya kalau digabung bisa nihil. Oh seperti itu ya Mas ya. Kemudian ini Mas, kan bisa jadi nih, antara suami dan istri ini sama-sama karyawan itu tadi. Betul. Akan tetapi ketika, skenarionya suaminya ini merupakan WP dengan kegiatan usaha nih, sedangkan Baik. istrinya itu merupakan karyawan. Mhm. Itu perlakuan SPT-nya itu seperti apa ya Mas? Mhm. Baik, saya jelaskan dulu untuk yang digabung ya. Kalau untuk yang, digabung itu nanti kan istri tetap bisa masuk di bagian final, tapi suami dihitung dengan perhitungan sebagaimana mestinya dia menggunakan tarif apa, entah itu tarif umum atau tarif, final. Iya. Tapi kalau ada memilih untuk terpisah PHMT tadi, ya tetap harus mengisi lampiran perhitungan PHMT. Penghasilan suami dimasukkan, penghasilan istri dimasukkan, ditotal, nanti diproporsi pajaknya. Untuk bukti potong masing-masing yang diterima suami ataupun istri ya dikreditkan masing-masing di akun suami dan akun istri. Kalau skenario-nya itu dibalik Mas, Mhm. apakah, perhitungannya tetap sama? Maksud saya yang karyawan itu dari pihak suami, sedangkan yang istri yang usahawan. Kalau Mhm. seperti itu apakah skenarionya tetap sama ya Mas? Kalau itu secara PHMT tetap sama, karena Mhm. kan menghitung PHMT ya di total semua digabungkan. Tapi ketika NPWP digabung,
jatuhnya nanti tetap akan seperti PHMT. Mhm. Tadi kan yang bisa masuk ke final itu hanya penghasilan seorang istri yang bekerja di satuan pemberi kerja. Betul. Tapi ketika yang bekerja sebagai karyawan suami istrinya pengusaha, nggak bisa dibalik seperti itu. Ya tetap harus isi perhitungan penghasilan gabungan nanti. Oh, seperti itu ya, Mas. Sekalipun NPP digabung, penghasilannya digabung, tetap dihitung total, nggak bisa, tidak bisa masuk di bagian final. Kecuali memang istri menggunakan tarif UMKM ya. Kalau Mhm. itu kan sudah dikenakan final, tidak dihitung lagi di Oh, akhir tahun. berarti ketika, salah satu pasangan itu kegiatan usahanya dikenakan Mhm, tarif, UMKM, betul. itu penghasilannya tetap dikenakan final ya, Mas, Tetap ya? di final, jadi Oke. tidak dihitung ulang lagi begitu. Mhm. Mungkin itu ya, Mas, ya. Sebenarnya pembahasan kita kali ini tuh sangat seru dan menarik ya, Mas, ya. Mhm, Akan tetapi mungkin karena keterbatasan durasi nih, mhm, mungkin kita harus cukupkan sampai di sini ya, Mas, ya. mhm, Kalau, eee, dari saya mengucapkan terima kasih kepada mhm. Mas Berry sudah menyempatkan waktunya di sela, kesibukannya yang mungkin lagi hektik banget ya, Mas, ya, karena Iya, lagi musim SPT-an sekarang ini. iya, sekarang kan lagi mendekati jatuh tempo SPT tahunan ya. Iya, Nah ini mungkin, ada tambahan Mas Sultan untuk mhm, teman-teman kawan pajak yang belum aktivasi akun Cortex, bisa segera aktivasi akunnya, karena kan sudah mendekati bulan Maret ya. iya Mmm, betul. kalau misalnya terkendala atau semacamnya silakan main ke KPP Pratama Jakarta Durensawit, kami siap melayani. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mhm, untuk, Mas Berry, kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan pajak, atas kontribusinya terhadap penerimaan negara dan juga atas dukungannya untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi. Kemudian kami juga senantiasa mengingatkan kepada kawan pajak bahwasanya seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu bebas dari biaya apapun. Kemudian dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan juga melayani, KPP Pratama Jakarta Durensawit terus berkomitmen menjaga integritas dan memberikan layanan publik yang prima. Untuk itu, kami mohon dukungan dari Bapak, Ibu, kawan pajak sekalian untuk tidak menjanjikan apapun atau memberikan apapun kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast Bijak Berduit yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Jadi terima kasih ya, Mas, ya, sudah ini sudah datang ini. Kayak mungkin sekarang lagi hektik ya, Mas, ya. wabarakatuh. Iya. Ya nanti